Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu Guru sahabat edukasi channel. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana cara merencanakan pembelajaran online melalui Microsoft Teams atau bisa disebut pengelolaan pembelajaran secara sinkron. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama, kita akan melakukan penjadwalan pembelajaran atau rapat. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membuat link, dan yang terakhir, bagaimana kita cara membagikan link tersebut. Baik Bapak dan Ibu Guru sekalian, mari kita mulai praktek. Baik Bapak dan Ibu, ketika kita sudah masuk di portal.office.com dan kita berada di Office 365, maka selanjutnya kita masuk ke Microsoft Teams yang ini. Selanjutnya kita masuk ke kelas kita. Nah, ini kelas yang kita kelola. Kebetulan saya ngajarnya mata pelajaran sejarah, maka ini mata pelajaran sejarah di sini. Selanjutnya yang pertama kita lakukan adalah penjadwalan untuk pertemuan pembelajaran secara online atau webinar, atau bisa juga disebut dengan pengelolaan pembelajaran sinkron. Ada tatap muka tetapi online. Yang pertama kita penjadwalan di kalender, klik kalender sini. Kita akan melakukan penjadwalan. Nah, di atas ini ada dua pilihan. Yang pertama rapat langsung atau rapat baru. Kalau seandainya rapat langsung, nah, misalkan kita langsung ingin melakukan pertemuan pembelajaran dengan siswa kita, tinggal klik langsung rapat langsung sini. Tetapi apabila kita ingin menjadwalkan karena acaranya tidak hari ini, maka tentu kita buat yang rapat baru. Nah, kita coba pakai yang rapat baru ini. Klik ini. Nah, di sini muncul judul pertemuannya apa. Kita isi dulu di sini judulnya. Kita misalkan ingin melakukan pembahasan materi KD 3.10 sejarah Indonesia. Berarti yang akan kita bahas dengan siswa kita adalah materi ini tentang KD 10. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, nah di sini ada tambahkan peserta wajib. Artinya apa? Yang bisa ikut masuk ke kelas kita ini bisa dua cara. Yang pertama, misalkan kita hanya ingin siswa, kalau di pembelajaran, siswa yang memiliki akun saja, atau misalkan ada siswa yang tidak memiliki akun. Nah, ini bisa caranya berbeda-beda. Apabila kita ingin melibatkan seluruh siswa, termasuk siswa yang tidak memiliki akun Office 365, maka syaratnya di sini kita harus memasukkan dulu salah satu siswa yang memiliki akun Office 365. Nah, misalkan saya masukkan dulu di sini. Nah, misalkan ini Ratnaningsih. Karena Ratnaningsih ini, mohon maaf Bu Ratna, misalkan ini selaku siswa di kelas saya tapi memiliki akun Office 365, maka diklik ini. Nah, ini salah satu kita masukkan saja dulu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan melakukan penjadwalan. Nah, sekarang tinggal melakukan penjadwalan. Ini akan dibuat tanggal berapa untuk pembahasan materi bahan ajar, tanggal berapa. Nah, misalkan ini hari ini tanggal 11, ini karena untuk pertemuan tanggal 12, misalkan besok, misalkan klik di sini tanggalnya, kemudian jamnya juga kita atur. Misalkan kita mulai jam 9, selanjutnya misalkan kita jam 10 lah, misalkan gitu kan. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Nah, ini ada tidak berulang, setiap hari kerja, harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau custom. Nah, karena pertemuan ini kita rencanakan dibuat untuk
satu kali saja, karena bisa jadi pembahasan berikutnya bukan masalah KD 3.10 tetapi materinya sudah lain, maka ini klik yang tidak berulang gitu. Kemudian ini saluran rotasi tadi sudah kita pilih, ada di lokasinya di kelas Banten 2, kemudian mapelnya mapel sejarah. Nah, jadi berarti yang bisa ikut meeting ini atau ikut pembelajaran yang sinkron ini adalah siswa yang tergabung di kelas ini dan mata pelajarannya sejarah. Lalu lokasinya ini diisi boleh tidak, tapi kalau mau diisi ya kita ketikkan saja, karena pembelajarannya online kita ketik online saja. Oke. Baik Bapak dan Ibu, judul pembahasannya sudah, kemudian anggota wajib juga sudah kita masukkan, waktu dan jamnya juga sudah, kemudian kelas dan mata pelajarannya juga sudah, lokasi juga sudah. Apabila sudah dianggap cukup, sudah benar sesuai dengan rencana, maka klik kirim. Klik kirim. Nah, Bapak dan Ibu, di sini sudah muncul agenda untuk pembelajaran sinkron dengan siswa kita, yaitu pembahasan materi sejarah KD 3.10 online. Nah, selanjutnya ini tinggal diklik. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di sini sudah muncul. Nah, di sini sudah muncul bergabung dengan rapat Microsoft Teams. Nah, selanjutnya kita melakukan pengaturan dulu. Nah, jadi jangan dulu membagikan linknya, sementara pengaturannya belum kita atur. Maka caranya tinggal naik ke atas. Di sini ada opsi rapat, klik di sini. Nah, di sini ada siapa yang dapat melewati lobby, artinya siapa saja yang bisa masuk ke ruang kelas sinkron kita, ke ruang pembelajaran kita. Di sini pilihannya ada semua orang. Nah, semua orang ini adalah siapa saja yang mendapatkan undangan untuk pembelajaran atau untuk meeting ini, maka bisa masuk kalau kita mengklik semua orang itu. Kemudian ada yang kedua, orang di organisasi saya dan organisasi terpercaya. Nah, yang bisa ketika kita mengklik yang kedua ini, orang di organisasi saya dan orang yang memiliki organisasi, ketika kita mengklik ini, yang kedua ini, maka yang bisa masuk adalah yang mendapatkan link dan memiliki akun akun Office 365 di organisasi kita atau diorganisasikan, atau orang yang memiliki akun Office 365 dari manapun dapatnya gitu. Nah, artinya saya ulangi, apabila kita memilih ini, maka yang bisa gabung di kelas itu adalah orang yang memiliki akun Office 365 yang ada di organisasi kita atau di luar organisasi kita tapi memiliki akun Office 365. Nah, yang ketiga di sini ada orang di organisasi saya. Nah, apabila diklik yang ini, yang ketiga, berarti yang bisa bergabung di kelas kita, di meeting kelas kita, hanya orang yang memiliki akun Office 365 dan berada di organisasi kita. Itu di organisasi kita. Kalau yang di luar organisasi kita, sekalipun memiliki akun Office 365 maka tidak bisa gabung. Itu kira-kira. Nah, karena kita ingin pembelajaran ini karena di kelas, jadi apabila ada siswa yang tidak memiliki akun Office 365 bisa gabung, maka klik yang ini, semua orang. Oke, semua orang. Kemudian
siapa yang menjadi presenter atau siapa yang boleh berbicara di sini. Nah, ini pun ada pertama semua orang. Semua orang itu berarti ketika kita melakukan pembelajaran online dengan siswa atau meeting, nah siapapun yang masuk di kelas kita itu bisa berbicara, ya, bisa berbicara. Ketika gurunya menyampaikan bahan ajar, kemudian berdiskusi dengan siswanya, maka ketika kalau memilih klik semua orang, maka semua bisa berbicara. Tinggal pengaturannya saja nanti kapan berbicara dan kapan tidak boleh berbicara. Kemudian yang kedua, siapa saja orang yang di organisasi saya. Nah, apabila mengklik yang ini, maka yang bisa berbicara itu adalah orang yang organisasinya sama dengan kita. Misalkan kayak kita di TOT Banten 2 misalkan, hanya ini saja yang bisa. Kemudian yang terakhir hanya saya misalkan. Nah, ini apabila kita memilih ini, hanya saya ini, berarti selain saya penyelenggara webinar atau pembelajaran online dengan cara tatap muka ini, yang lain tidak bisa berbicara karena kita aktifkan ininya. Nah, ini biasanya dilakukan hanya untuk rapat-rapat darurat, seperti misalkan direksi ingin menyampaikan sesuatu kepada karyawannya, kepada stafnya, maka namanya rapat darurat, ya tinggal klik ini saja misalkan, kira-kira seperti itu. Tapi karena ini sifatnya pembelajaran atau sifatnya rapat umum, maka klik semua orang. Nah, ini Bapak dan Ibu untuk pengaturan meeting kelasnya atau pembelajaran sinkronnya. Setelah kita atur itu, maka klik simpan. Baik Bapak dan Ibu, setelah selesai ini close saja karena pengaturannya sudah. Kembali lagi ke meeting, ke agenda meeting. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini tinggal kita bagaimana cara sekarang membagikan linknya. Nah, linknya ini. Nah, ini tinggal diklik kanan, kemudian salin alamat link gitu, atau copy link gitu. Oke, sekali lagi, ini tinggal diklik kanan, kemudian salin alamat link. Nah, gitu. Nah, kita coba lihat di sini. Buka tab baru, kemudian pastekan di sini. Ini tinggal orang ketika menerima link untuk undangan, link untuk rapat kelas atau untuk pembelajaran di kelas. Nah, ini kan caranya ketika yang menerima ada dua. Pertama, buka di Microsoft Teams gitu, atau langsung buka di web gitu. Kalau misalkan yang memiliki akun Office 365, ini tinggal masuk ke Microsoft Teams. Tapi kalau misalkan mau langsung buka di webnya, di sini tinggal langsung buka webnya. Nah, itu Bapak dan Ibu guru. Tapi kembali lagi, link ini sangat panjang sekali. Nah, kalau kita perhatikan di sini, link ini panjang sekali ya. Kalau kita bagikan kan agak-agak gimana gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa simpel? Caranya mudah sekali. Ini tinggal di copy, kemudian kita masuk ke web browser, dan ini banyak sebetulnya laman-laman untuk memendekkan link. Ada gg.gg atau bit.ly, atau misalkan coba kita pakai salah satunya bit.ly misalkan. Bit.ly, nah, bit.ly.com ini juga masih bisa kita gunakan. Kemudian di sini ada tulisan create. Nah, kita create saja, kemudian kita pastekan linknya di sini. Nah, ini sudah terbentuk link yang sudah dipendekkan. Ini tinggal di copy saja. Nah, kita coba buka di sini, bisa dicoba dulu. Seperti tadi,
ini berarti sudah kebuka. Jadi yang mendapatkan link kita ini apakah mau unduh aplikasi di Windows, lanjutkan di browser ini, atau buka di aplikasi Teams. Artinya link yang kita buat tadi udah bisa dibuka. Baik Bapak dan Ibu sekalian, atau bisa juga dengan menggunakan laman lain, misalkan gg.gg. Nah, kita kopikan dulu linknya, kemudian masuk lagi ke sini, kemudian pastekan di sini. Nah, kalau sudah tinggal short. Ya. Nah, ini sudah terbentuk, tinggal tinggal di copy saja. Atau kalau di gg.gg bisa kita ambil QR code-nya. Nih, bisa QR code-nya, bisa kita ambil. Ya, terserah enaknya seperti apa. Oke, Bapak dan Ibu, itu untuk cara memendekkan linknya. Kita kembali lagi ke sini. Tinggal kita buat pengumuman di sini, di siswa misalkan. Nah, kita buat dulu pengumumannya. Subjeknya kita kasih judul misalkan subjeknya pembahasan KD 3.10. Kemudian kita kasih pengumuman di sini. Nah, saya buat pengumumannya di kelas ini. Pembahasan sejarah KD ke-10, mohon perhatian untuk pembelajaran sejarah KD 10 akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Juni 2022 jam 9. Untuk masuk kelas, klik link berikut ini. Nah, setelah ini siswa kita pasti baca. Artinya siswa membaca bahwa kita akan melakukan pembelajarannya sinkron menggunakan link ini. Mereka pasti tinggal klik pada waktunya. Atau kalau misalkan kita ingin membagikan lewat grup WhatsApp kelas, ini bisa kayak tadi, ini tinggal di copy, kemudian dipastekan, dikirimkan ke HP atau ke grup WA kelas. Nah, setelah ini kita buat pengumuman seperti ini tinggal di klik send atau klik kirim, kira-kira seperti itu. Nah, itulah Bapak dan Ibu bagaimana penjelasan cara merencanakan pembelajaran webinar dengan cara sinkron atau tatap muka online, kemudian merencanakan penjadwalannya, kemudian membuat linknya, dan kemudian membagikan linknya kepada siswa. Itu untuk sesi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.